Kalau kita jalan-jalan ke Banten Selatan, di sana tersembunyi sisa-sisa jalur kereta api yang ceritanya wah, kelam banget. Rel-relnya udah lama lenyap, stasiunnya udah jadi pasar, dan jembatan-jembatannya tinggal puing. Ini dia kisah jalur Saketibaya, sebuah proyek raksasa yang dibangun pakai darah dan air mata, terus hilang gitu aja ditelan waktu. Di antara reruntuhan jembatan dan stasiun yang terlupakan ini, ternyata tersimpan cerita soal ambisi parang, kerja paksa, dan sebuah jalur kereta yang umurnya pendek banget. Jadi, kenapa ya jalur ini dibangun dengan pengorbanan sebesar itu cuma buat ditinggalin gitu aja? Yuk kita telusuri jejaknya bareng-bareng. Oke, penelusuran kita ini dimulai dari masa sekarang, dari sisa-sisa jalur yang sama warga sekitar sering disebut sebagai jalur kereta hantu. Puing-puing ini bukan sekedar runtuhan biasa loh, mereka ini saksi bisu dari sebuah sejarah yang luar biasa. Coba deh bayangin skalanya, jalur ini panjangnya 89 km, membelah Banten Selatan, lengkap dengan 29 jembatan dan 14 stasiun. Ini proyek yang masif banget pada masanya. Tapi sekarang, ya cuma menyisakan kerangkanya doang. Angka-angka ini nunjukin betapa gedenya proyek ini dulu. Nah, buat ngerti kenapa jalur ini ada, kita mesti putar waktu jauh ke belakang, ke era Perang Dunia Kedua. Jalur ini dibangun bukan buat pariwisata atau ekonomi warga, tapi buat satu tujuan yang spesifik banget, bahan bakar untuk mesin perang Jepang. Progresnya ini gila, cepat banget. Cuma dalam 15 bulan, jalur sepanjang hampir 90 km ini selesai dibangun. Tujuannya jelas, ngangkut 300 ton batu bara setiap hari dari Bayah untuk bahan bakar mesin perang Jepang. Tapi kecepatan ini harus dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Yap, di balik pembangunan super cepat tadi, ada sisi gelapnya. Setiap meter rel yang dipasang, setiap jembatan yang dibangun, itu semua nyimpen kisah penderitaan yang luar biasa. Karena proyek ini makan korban yang banyak banget. 60.000. Coba biarin angka ini meresap dulu. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah perkiraan jumlah nyawa yang melayang selama pembangunan jalur kereta ini. Mereka adalah para pekerja paksa yang kita kenal dengan sebutan Romusha. Jadi, siapa sih Romusha ini? Mereka itu ya, rakyat Indonesia. Nenek moyang kita yang direkrut paksa. Seringnya sih pakai tipu daya. Mereka dipekerjakan dalam kondisi yang brutal banget, tanpa upah, makanan yang layak, apalagi perawatan kesehatan. Merekalah pahlawan yang tak tercatat di balik rel kereta ini. Mereka ini didatengin dari macam-macam daerah, kayak Purworejo, Semarang, dan Yogyakarta. Saksi hidup kayak Ibu Satinah, seorang janda Romusha yang waktu itu usianya udah 90 tahun, jadi pengingat nyata dari tragedi ini. Suaminya termasuk yang beruntung bisa pulang, tapi puluhan ribu lainnya enggak. Kisah kayak gini nih mungkin nggak cuma terjadi di Banten loh. Jangan-jangan di sekitar tempat tinggal kalian juga ada tugu, jembatan, atau bangunan tua yang punya cerita tersembunyi. Coba deh bagikan di kolom komentar, peninggalan sejarah apa sih yang ada di daerahmu? Setelah pengorbanan yang segitu gedenya, terus berapa lama sih jalur kereta ini beroperasi? Ironisnya, umurnya pendek banget. Yuk kita lihat datanya. Cuma 7 tahun. Bayangin cuma 7 tahun. Setelah Jepang kalah perang, jalur ini sempat diambil alih sama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Tapi ya gitu, akhirnya ditutup tahun 1951. Alasannya simpel banget, ongkos perawatannya kemahalan, sementara pemasukan dari batu bara dan penumpang udah nggak nutup lagi. Terus apa yang tersisa hari ini? Gema dari masa lalu itu ternyata masih bisa kita lihat loh, udah nyatu sama kehidupan modern dalam bentuk yang mungkin nggak kita duga. Ini nih titik awal jalurnya, Stasiun Saketi. Dulu jadi pusat aktivitas kereta, sekarang udah berubah total jadi pasar yang rame banget. Kehidupan terus berjalan, seolah membangun lapisan baru di atas sejarah yang lama. Di Malingping, salah satu stasiun penting di jalur ini, yang sisa malah lebih sedikit lagi. Cuma pondasi peronnya doang yang jadi saksi bisu kalau di sini dulu pernah ada stasiun tempat ratusan orang naik turun kereta tiap hari. Lihat deh pilar-pilar ini. Ini dulunya jembatan Cisiri. Pasti strukturnya megah banget, bukti kalau proyek ini nggak main-main. Sekarang yang tersisa ya cuma fondasinya yang kokoh, seolah jadi monumen yang pelan-pelan diambil alih lagi sama alam. Nah, di ujung jalur Stasiun Bayah, nasibnya serupa. Nggak ada bangunan yang tersisa sama sekali. Lokasinya sekarang udah jadi lapangan terbuka dan rumah-rumah penduduk. Jejak stasiun dan dipo lokomotifnya udah benar-benar terhapus dari peta.
Jalur Saketibayah ini jadi monumen pengingat sejarah kelam sekaligus bukti ketangguhan. Warga Banten Selatan sendiri sampai sekarang masih ngarep ada kereta api lagi buat bantu mobilitas mereka. Pertanyaannya sekarang buat kita renungkan, dengan segala sejarahnya, perlu nggak sih jalur ini dibangun lagi untuk masa depan? Gimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar ya.